wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya di hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pada pagi hari ini, yakni diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Bambang Purwanto selaku pembicara tunggal, selaku CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Purwokerto yang mengikuti kegiatan ini. Akan kita saksikan bersama-sama kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Kepada Bapak Bambang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah Bapak Ibu semua kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari Bapak Bambang Purwanto yang sedang proses mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang insya Allah selalu mengikuti jalannya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Bambang dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Purwokerto, di pagi hari ini beliau Bapak Bambang akan menyampaikan diseminasi untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan beliau dari Pak Bambang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga cara ini akan terlaksana dengan lancar. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Royhan SPD selaku pengantar acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Humas SMA Negeri 4 Purwokerto, Ibu Pidika atas sambutannya. Selanjutnya akan langsung dipaparkan tentang budaya positif oleh Bapak Bambang Purwanto SO. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Purwokerto, yang terhormat Bapak PLT, KTU, Bapak Trianggoro, dan Bapak Ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, Bapak Ibu, saya berdiri di sini idealnya berdua dengan Bapak Satmoko, karena kebetulan Pak Satmoko hari ini harus membawa mobil kemudian untuk takziah ke orang tua salah satu siswa kita. Jadi beliau nanti rencananya akan menyampaikan diseminasi lewat Zoom, dan saya menggunakan acara ini untuk diseminasi secara presentasi bertatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ini saya bawakan dalam rangka pemenuhan tugas modul 1.4 budaya positif. Jadi di materi ini nanti kita akan bicara budaya positif. Sebetulnya kalau kita masih ingat dulu di eranya Pak Trianggoro, kemudian Bu Dian Ratna, kemudian Bu Winda itu pernah menyampaikan juga. Cuma sekarang kita refresh ulang saja Bapak Ibu, apa itu budaya positif. Di dalam materi diseminasi nanti yang akan saya sampaikan adalah disiplin positif, kemudian teori kontrol,
selanjutnya restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara sekolah yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah pasti akan berdampak maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ini menurut pendapat ahli, bukan saya. Kemudian di dalam disiplin positif itu Bapak Ibu, itu ada istilah teori motivasi, teori 5 posisi kontrol, dan teori kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu disiplin, apa itu maknanya? Makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai pasti kita mempunyai indikator masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kita nanti juga saya akan menyampaikan teori motivasi. Teori motivasi Bapak Ibu, itu ada teori yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu pasti yang dari luar pengaruhnya. Misalkan begini Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah teori-teori motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi intrinsik, itu yang untuk sifatnya menghargai diri sendiri. Nah, seandainya murid kita itu semua motivasinya intrinsik, maka kita tidak akan mendengar siswa membolos, siswa rambutnya gondrong, kemudian siswa sering terlambat, itu tidak ada. Karena motivasinya berasal dari diri sendiri yang tidak ditimbulkan oleh orang lain atau dari luar. Nah, Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini itu hubungannya sama nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu universal? Nanti kita pelajari sama-sama. Kemudian dalam disiplin positif, Bapak Ibu, ini menurut William Glasser, William Glasser itu psikolog yang dari luar. Dan kita sebagai guru Bapak Ibu, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Kapan kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru di depan siswa? Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin positif menurut William Glasser, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup atau survive, kemudian penguasaan atau mempunyai kekuasaan, kemudian yang ketiga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Saya kira ini manusiawi, kita di sini juga pasti butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekolah-sekolah ini. Kemudian yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, kita membutuhkan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Nanti kita bahas. Tetapi di dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama, metodenya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, idealnya di tahun ajaran baru itu kita membuat kesepakatan kelas masing-masing guru. Misalkan saya guru TIK membuat kesepakatan dengan siswa 8 kelas itu berbeda-beda. Kesepakatan kelas itu artinya kesepakatan yang didasari oleh kebutuhan baik guru maupun siswa yang berada di kelas yang kita ajar. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas atau yang lebih tepat itu keyakinan. Kesepakatan boleh, yang lebih tepat itu keyakinan. Keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu yang akan kita bahas nanti bicara disiplin positif, teori motivasi hukum, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia.
5 kontrol posisi kita, dan segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit paham. Dan mohon maaf hari ini tidak ada snack nih Bapak Ibu, karena memang konsepnya saya itu gembol acara adalah idealnya Jumat kemarin, karena Jumat kemarin itu nggak pas posisinya. Saya minta kepada Pak Kepala Sekolah kemarin sore dikasih waktu hari ini jam 9-an. Bapak Ibu, kita masuk miskonsepsi nggih. Oh bisa. Nah Bapak Ibu, miskonsepsi, kalau mis berarti itu kan terjadi kesalahan atau perempuan ya. Kesalahan berpikir ya, kesalahan konsep. Jadi penerapan budaya positif itu berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, tidak. Artinya peraturan atau konsekuensi itu tetap ada di dalam budaya positif. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Tentu tidak Bapak Ibu. Jadi di dalam miskonsep disiplin positif itu kita tetap ada aturan, tetapi diusahakan itu kita keyakinan kelas. Misalkan bagaimana supaya kelasnya tidak kotor. Misalkan bagaimana supaya siswa itu tidak terlambat masuk kelas. Atau misalkan ada kegiatan di undang guru BK atau dispen, maka siswa itu sudah memberitahukan awal ketika kita mulai pembelajaran. Jadi itu. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, itu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tentu tidak. Restitusi itu ada cakupannya. Kalau sudah bersifat merusak atau vandalisme itu, maka tidak bisa diterapkan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, masih miskonsepsi, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Tentu tidak. Sifatnya pelanggaran-pelanggaran yang bentuknya ringan, tidak sifatnya merusak gitu. Misalkan narkoba dan lain sebagainya, tentu tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu kita bicara paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu yakin bisa mengontrol seseorang? Tentu tidak nggih, tentu tidak. Kita tidak bisa mengontrol seseorang, yang bisa mengontrol kita adalah ya kita sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda atau saya atau panjenengan yang bisa mengontrol diri kita masing-masing, dan seterusnya. Kalau dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah atau benar salah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang. Kemudian ini Bapak Ibu, disiplin. Disiplin siapa Bapak Ibu? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalkan sekolah kita masuk jam 7. Kemarin saya tanya materi ini, saya juga sampaikan ke siswa. Jadi ketika sekolah menerapkan aturan masuk jam 7, maka siswa yang dalam hal ini orang lain itu harus patuh nggih. Sebelum jam 7 dia aman, jam 7 1 menit atau 5 menit, 10 menit, 15 menit itu baru yang namanya kena aturan. Nah, kecenderungan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Gitu nggih Bapak Ibu nggih, disiplin. Kemudian ini bukan menurut saya nggih, menurut Yayasan Pendidikan Luhur
yang diterbitkan tahun 2005. Kemudian yang tadi saya sampaikan di awal, apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal itu bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang apapun. Nilai-nilai kebajikan universal menurut William Glasser tahun 1984, saya masih usia 4 tahun waktu itu. Nah, nilai-nilainya apa Bapak Ibu? Nilai-nilainya adalah dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya siswa agama apapun, suku apapun pasti setuju atau bisa menerima yang disebut dengan kebajikan universal. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, silahkan berpendapat setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa mboten? Tidak. Tidak ya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kalau tadi saya tanya anak, setuju. Kalau menurut Bapak Ibu tidak, oke. Yang kedua nih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, atau misalkan kalau yang muslim misalkan suruh sholat duha atau membaca Al-Quran selembar gitu, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mboten? Setuju ya? Setuju. Kalau anak tadi juga mengatakan setuju. Ada 2 kelas yang sudah saya diseminasikan materi ini, 1 dan 2 itu setuju semua. Sampai ya sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Penghargaan ya? Misalkan juara 1 dibuatkan pamflet, juara 1 sama ayahnya atau ibunya dikasih uang saku 100.000 selama seminggu misalkan. Setuju nggih? Setuju. Ini hanya setuju sama tidak pilihannya. Iya betul, salah satunya dalam bentuk uang tapi tidak harus bentuk uang. Misalkan apakah namanya dipajang, apa apresiasi seperti pas lagi upacara selesai itu diumumkan, disalami oleh Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang nomor 3 setuju apa mboten? Setuju? Setuju nggih? Oke. Yang keempat nih, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju mboten? Jadi misalkan gini, ada anak terlambat nih, ketemu saya misalkan. Kayak kemarin nih, saya dapat laporan dari Pak Tegar, 2 siswa di 12 KD5 itu membolos pelajarannya Pak Tegar. Pak Tegar ke saya, baru kali ini jadi guru, ada siswa membolos. Saya panggil anak itu, saya undang, saya tanya, Mas, kamu kenapa membolos? Membuat SIM, Pak. Oh, membuat SIM. Kamu izin membolos itu, membuat SIM sudah punya surat izin keluar enggak? Sudah membuat, Pak. Mana buktinya? Ditunjukkan. Tapi belum ada tanda tangan yang waktu itu dari Pak Tarno apa siapa, belum ada. Ini artinya kamu memang membolos, Mas. Karena kamu keluar dari sekolah tapi tidak mengantongi izin apapun, baik dari piket kesiswaan maupun dari guru yang kamu tinggalkan. Mestinya kamu dapat paraf. Salah enggak, Mas, itu? Iya, Pak, saya salah, mohon maaf. Nah, ini posisinya merasa bersalah, Bapak Ibu. Artinya kita menggali perasaannya, kalau kamu membolos, itu salah apa tidak? Itu lebih ringan daripada saya misalnya gini, Mas, kamu lari lapangan upacara sana 5 kali karena kamu membolos, itu lebih memberatkan siswa. Pertama, dia malu, disuruh lari, mungkin dilihat oleh Bapak Ibu guru lain, atau adik kelas, atau kelas 10 atau kelas 11. Jadi, membuat anak merasa bersalah itu lebih ringan, lebih mengena daripada kita memberikan hukuman. Ini menurut William Glasser. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu kalau
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasinya eksternal. Ini biasanya anak-anak yang disiplin, Bapak Ibu. Anak-anak disiplin itu tidak nyaman kalau dia bersentuhan dengan pelanggaran. Saya malulah hari ini kalau telat setelah jam 7, saya ketua OSIS, saya ketua ROHIS, saya ketua PMR dan lain sebagainya. Itu biasanya anak-anak yang disiplin itu motivasinya selain internal juga eksternal. Nah, yang kedua, motivasi eksternalnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi, misalkan begini, SMA 4 membuat sayembara nih misalkan. Siapa yang bisa membuat TikTok paling banyak like atau komen akan mendapatkan apa misalkan. Atau nanti namanya akan dipasang di akun SMA 4 selama 1 bulan. Nah, itu kan anak itu motivasinya eksternal. Jadi, anak ini untuk perilakunya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan namanya dipajang di akun SMA 4 di IG selama 1 bulan. Selama telah menjadi siswa yang menyebarkan atau memamerkan atau menyebarluaskan ulang tahun ke SMA 4 yang ke-35 dengan follower sampai 5.000 misalkan. Jadi dia pasang di akun SMA 4 selama 1 bulan misalkan. Ini adalah bentuk teori imbalan. Imbalannya apa? Yaitu dipasang di akun resmi SMA Negeri 4. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini biasanya ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Tujuannya sebetulnya ini, kalau semua siswa tadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa yang apabila saya melakukannya. Apabila saya disiplin, saya seperti ayah saya seperti ibu saya seperti kakak saya seperti kakek saya, mbah saya, dan sebagainya. Itu biasanya motivasinya internal. Dia mempunyai contoh dari internal, yaitu orang tuanya, ayah ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, dan lain sebagainya. Ini kalau seperti ini semua siswa itu, maka sekolah ini tidak akan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya siapa ya, Bu? Bu Sri? Siapa? Suryadi Suryaningrat. Suryadi Suryaningrat nggih. Suwardi Suryaningrat nih Bapak Ibu. Saya kemarin nanya ke anak. Dalam? Suryadi apa Suwardi? Bu Fatona? Dalam? Suwardi Suryaningrat nggih. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengartikan gini, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau merdeka itu selain saya diperintah, saya juga bisa memerintah. Artinya gini, Bambang, kowe enak bendina mulangnya kosong bae di dalam murid itu rapik loh gitu. Jadi maka bagaimana caranya saya supaya tidak sering-sering kosong. Begitu Bapak Ibu. Jadi kamu harus disiplin, Bang. Masuk jam 7 ya, jam pertama ya jam 7 sampai jam 9.15. Perkara nanti di kelas misalkan mengerjakan CGP atau lainnya beda lagi. Yang penting tepat waktu masuk di kelas. Begitu nggih. Saya menyampaikan ke anak-anak gini. Bedakan antara on time sama in time ya. Kalau on time, kamu janjian jam berapa? Janjian jam 13. Kalau orang-orang yang on time atau disiplin itu adalah jam 13 kurang 5 menit biasanya sudah ada. Tapi kalau in time, bedanya apa Pak? Kalau in time itu artinya jam 13.05 menit ya masih in time, 13.20 menit ya masih in time, 13.30 menit juga masih in time. Kalau bisa, kalian itu harus on time. Jadi pekerjaan yang paling menyebalkan adalah pekerjaan menunggu jawaban, menunggu kehadiran, menunggu dan lain sebagainya, nggih. Ya, jadi harus on time. Kalau Bapak Ibu melihat para orang-orang sukses di Jakarta itu atau artis yang katakanlah tukul yang sekarang lagi sakit itu, beliau itu kalau diundang misalkan acara jam 7, jam 19 malam menunggu. Bukan begitu Bu Saras? Gitu ya? Oke, jadi harus on time. Nah, Bapak Ibu, ada istilah dihukum oleh penghargaan. Apa sih Pak dihukum oleh penghargaan?
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti begini Bapak Ibu, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini menurut Pak Alfi, Pak Alfi. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu, katanya Pak Alfi itu kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada anak atau janji kepada anak, nanti lama-lama anak itu akan mau belajar, akan mau kita suruh, dia akan minta, setelah ini saya dapat apa Pak? Misalkan seperti itu. Kalau kita kebiasaan, kalau misal biasanya kalau pelajarannya Pak Bambang yang pertama kali ngumpul dapat flash disk misalkan, dia nanti akan terus bertanya, berikutnya akan bertanya, Pak besok kalau saya juara mengumpulkan pertama kali saya dapat apa Pak? Bisa seperti itu. Itu artinya Bapak Ibu itu dihukum oleh penghargaan. Artinya tidak selamanya juga penghargaan itu atau pemberian itu berdampak positif kepada anak. Ini menurut Pak Alfi, bukan menurut saya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dapat merusak hubungan. Misal contoh gini Bapak Ibu hari ini mengajar materi, dilalah di saku Bapak Ibu itu ada 2 permen, 1 Kopiko, 1 apa ya, misalkan Mentos gitu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih Mentos misalkan. Bapak Ibu ngasih Mentos. Lalu yang kedua Kopiko. Nah kadang-kadang anak ini sesama anak nanti loh sama-sama menjawab pertanyaan, kenapa kamu dapat Mentos, saya dapat Kopiko misalkan seperti itu. Ini yang disebut penghargaan bisa juga merusak hubungan antar saya dengan siswa atau siswa dengan siswa. Kalau misalkan dilalah kok ada 2 Kopiko, ya sama-sama Kopiko saja lebih bagus. Tapi kalau misalkan, atau contohnya gini, satu dapat Cadbury, satu dapat Silver Queen. Nah itu kadang-kadang padahal dia mengharapkan Cadbury tapi mendapatkannya Silver Queen. Itu juga kadang-kadang penghargaan itu dalam jangka pendek dan jangka panjang bisa merusak hubungan saya dengan murid atau antar sesama murid yang tadi mendapatkan imbalan itu atau hadiah. Kemudian penghargaan Bapak Ibu, penghargaan lebih daripada menghukum, ini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Itu tadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu setiap mengajar, kalau sekali-kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau berkali-kali, anak itu saya akan menjawab, Bu, kalau saya menjawab saya dapat apa, misalnya seperti itu. Jangankan itu Bapak Ibu, saya pernah uji coba begini, anak-anak, coba kamu buka akun Facebooknya Pak Bambang. Nanti kalau bisa kamu like atau komen atau apa gitu. Dapat apa ya Pak? Nanti saya nge-like gitu. Nah itu Bapak Ibu, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia mau nge-like atau komen kalau dia mendapatkan apa. Yang kedua Bapak Ibu, penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Kadang-kadang penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif karena penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi, kalau intrinsik itu kan, lah saya mau mengerjakan pelajaran matematika kalau hadiahnya sangat tepat gitu. Saya masih ingat guru matematika SMA 2 Pak Basuki itu katanya kalau memberi tugas itu paling gasik-gasikan apa ya? Pernah ya? Pak Basuki itu kalau ngasih tugas matematika, nilai yang paling baik adalah yang pertama kali gasik mengumpulkan di atas meja. Itu. Katanya seperti itu. Begitu nggih, Bu Vidika atau Bu Nining nggih? Di Pak Basuki itu seperti itu katanya. Nah, ya itu hanya contoh. Nah itu kadang-kadang dengan seperti itu mengurangi motivasi intrinsik. Benar apa tidak kan kita nggak tahu ya, yang penting gasik-gasikan ngumpul. Atau kita kemarin lah, zaman PPDB lah. Supaya dapat nomor antri gasik, jam 4 sudah antri di gerbang SMA 4 dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, yang selanjutnya dari disiplin positif ada program kebajikan atau apresiasi. Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid, kita perlu ingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus.
Pengakuan secara khusus bisa cukup 4 mata atau hanya dengan beberapa teman. Beri pengakuan secara pribadi. Misalkan, Pak Roy, pernah nggak Pak Roy memberikan pengakuan secara pribadi? Kamu pinter loh Mas, pinter loh, udah pinter ganteng lagi gitu. Ya kayak gitu ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalkan disuruh menjawab apa, bagus gitu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten Bapak Ibu, kalau mau memberi pengakuan konsisten, jangan inkonsisten. Misalkan bagus, semua bagus. Kalau cantik, semua cantik. Jangan apa ya, ada yang bagus, ada yang biasa aja. Kok kayak gitu jawabannya? Itu berarti nggak pas. Kemudian fokus pada proses. Artinya apa ya yang sering disampaikan Bu Fatona itu ya Bu? Proses tidak mengkhianati hasil apa ya? Hasil tidak mengkhianati proses. Begitu nggih, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nih, ini contoh apresiasi kebajikan kita kepada murid nggih. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, Mbak atau Mas. Situasinya apa? Misalkan pas panjenengan melihat pada saat kamu menolong siswa jatuh atau pada saat kamu baru murid baru di kelas kita yang kebingungan mencari siapa guru yang mengisi materi atau apa. Atau yang kedua nih, saya menghargai kepedulianmu. Tentu ketika kita bertemu dengan anaknya nggih, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kata-kata seperti ini Bapak Ibu, kalau pas momennya tepat diterima oleh anak biasanya bikin adem apa ya? Mengademkan. Nah, ini kita juga terbiasa kalau kita membiasakan ke murid untuk minta tolong dan terima kasih, mohon tolong dan terima kasih. Kalau udah seperti ini, kita juga apa salahnya misalkan suatu ketika, Mbak, terima kasih ya kamu sudah memungut sampah jadi bersih bagus, atau cantik seperti orangnya, atau bagus seperti orangnya gitu. Jadi anak-anak kadang kalimat-kalimat seperti itu di mata anak atau di telinga anak itu lebih mengena. Seperti itu Bapak Ibu, adem. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar bareng-bareng. Ini ada 7 pernyataan. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu itu lebih mengarah ke fisik. Kalau konsekuensi lebih mengarah ke tanggung jawab. Begitu Bapak Ibu, nggih? Hukuman itu mengarah ke fisik, tapi kalau konsekuensi mengarah ke tanggung jawab. Bapak Ibu, untuk kalimat nomor 1 menurut Bapak Ibu hukuman apa tanggung jawab? Hukuman nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya, sebentar. Hukuman nggih. Yang kedua Bapak Ibu, kita menyuruh anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Nomor 6, hukuman ya. Oke, nanti kita cek bareng-bareng. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Baik, kita lihat jawabannya apa. Jawabannya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mencatat kan kayak gini ya. Itu hukuman. Lari mengelilingi juga fisik kan tadi ya, fisik. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Meminta murid mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi. Halo? Iya.
Ini begini ya Bapak Ibu, nggih. Kalau tindakan kita menyuruh murid seperti ini, maka itu adalah konsekuensi. Lah, Bapak Ibu, di dalam menerapkan hukuman itu tadi, nanti kita belajar lagi, ada di slide selanjutnya. Jadi, sebisa mungkin kita itu, begini Bapak Ibu, kalau membuat peraturan, katanya gini, jangan menggunakan kata-kata jangan atau dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ada di kepala anak adalah membuang sampah sembarangan. Dilarang merokok. Maka yang terdengar di kepala kita adalah merokok. Begitu Bapak Ibu. Jadi katanya kalau membuat peraturan itu jangan menggunakan hindari kata-kata negatif. Dilarang, jangan itu kan negatif. Ya kayak kita ke anak lah, misalnya, jangan ke situ nanti kamu jatuh. Anak malah penasaran kan, kadang-kadang seperti itu. Itu sih menurut William Glasser. Nah Bapak Ibu, masih banyak materi yang saya harus sampaikan. Sekarang kita restitusi Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi itu ganti rugi atau pembayaran kembali. Ini menurut kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Pak Gosen, nggih, Pak Gosen. Kemudian Bapak Ibu, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi misalkan kita kadang-kadang sering mendengar murid ini kok seperti ini, dari kelas 10, 11, 12 nggak pernah berubah misalkan. Kita tanyakan, kenapa sih kamu sering terlambat? Kenapa sih kamu sering membolos? Kenapa kamu sering ngantuk di jam-jam pelajaran walaupun masih jam pertama, jam kedua gitu. Kita perlu menanyakan atau menggali latar belakang kenapa dia ngantuk, kenapa dia giginya kuning misalkan gitu kan. Kita kan punya murid yang giginya kuning ya. Gitu. Halo? Kuning alami Bu. Terus saya tanya nih, saya juga punya murid 11 mandiri 1 atau 2 ya. Anak ini alergi dengan udara AC. Jadi setiap pelajaran saya, anak ini nggak pernah masuk lab komputer. Saya tanya, kenapa sih Mas, kamu nggak pernah masuk pelajaran saya? Saya anti AC Pak. Kalau masuk ruangan ber-AC, baunya saja itu saya pasti muntah Pak. Loh, kamu pernah naik mobil nggak? Pernah Pak. Terus AC-nya dimatikan, kacanya dibuka semua Pak. Jadi naik mobil itu bagusnya naik truk kayaknya itu. Jadi dia nggak pernah naik mobil yang kacanya ditutup dan menggunakan AC. Dia dari lahir mungkin kalau mencium bau AC itu nggak pernah bisa. Nah Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi begini Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri atau refleksi, kemudian mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini mengapa tidak perlu peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kan kemarin peraturan itu lebih cenderung satu arah saya membuat aturan pelajaran saya tidak boleh masuk lab terlambat, tidak boleh membawa minuman, harus lepas sepatu, kemudian ketika masuk sudah di dalam nggak boleh main game dan seterusnya. Itu aturan karena saya yang membuat, murid mau tidak mau harus menyetujui. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari 2 arah. Bagaimana supaya pelajaran Bapak Ibu atau saya nanti tertib anak-anak? Ayo kita bikin keyakinan kelas. Pertama apa? Gitu misalkan. Pak, pertama harus hadir tepat waktu. Itu positif nggih? Hadir tepat waktu. Yang kedua misalkan tidak banyak tugas, Pak. Anak-anak zaman sekarang kalau disuruh membuat keyakinan kelas, jangan tidak banyak tugas. Oh, tidak banyak tugas itu kalimat negatif, Mas. Tugas seperlunya, Pak. Nah, bahasanya kayak gitu.
tugas seperlunya gitu. Gitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu hindari kata-kata negatif, jangan atau tidak atau apa gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2 Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Pak Rawihan barangkali Pak? Biar bakul helm laris, Pak. Satu, biar bakul helm laris. Yang kedua, keamanan. Keamanan ya, keamanan Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Bapak Ibu, bagaimana? Bu Lisa mungkin? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Biar gak tercacar. Bu, gimana? Biar lingkungan tetap bersih. Oke. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan? Biar tidak ketinggalan. Oh, melatih disiplin atau menghargai orang lain. Karena kalau kita terlambat, pastikan kita mengganggu. Pertama mengganggu pemateri, yang kedua mengganggu siswa atau teman-teman kita yang sedang mengikuti. Nah, itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas itu kalimatnya seperti ini. Mengapa kita harus belajar? Dalam sekarang ini Bapak Ibu lagi ngetren itu ada akun guru dari SMP mana ya, saya lupa. Itu membuat ice breaking itu mengapa karena gitu ya. Mengapa karena? Mengapa saya berdiri di sini? Boleh jawabannya itu nyeleneh boleh. Karena terpaksa boleh. Atau karena bisa kan? Bisa saja kan? Jadi Bapak Ibu misalkan nanti jam 1 sampai jam 2 itu ada bikin ice breaking dengan cara mengapa karena. Jawabannya boleh nyangkut atau nyambung atau boleh asal. Enggak apa-apa, yang penting mereka ketawa. Jadi mengapa jam 1 masih ada pelajaran? Karena kita pulang jam 2. Nah, boleh. Mengapa jam setengah 2 belum pulang? Karena belum saatnya gitu. Atau dan sebagainya. Nah, misalkan kenapa jam 2 kurang seperempat belum pulang? Karena Pak Bambang masih senang mengajar, misalkan seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh peraturan nih. Ini peraturan ya Bapak Ibu. Tapi di sini masih muncul ya kata-kata negatif ya. Dilarang ini kan. Oke. Karena ini peraturan. Kalau ini baru keyakinan kelas. Contoh peraturan gini, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Bentuknya keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ini untuk kalimat pertama ini cocok untuk tim Sarpras. Jadi nak pinjem barang, kembalikan pada tempatnya. Bukan begitu Pak Tegar? Iya. Iya. Jadi dulu kan kita sering melihat ya, kalau di perpustakaan apa ya? Pinjam barang, kembalikan pada tempatnya gitu. Jadi bentuknya tanggung jawab, Ibu. Peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku pada tempatnya, tetapi keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tanggung jawabnya apa? Atau keyakinannya kesehatan dan seterusnya. Gunakan masker, bentuk keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Dan seterusnya Bapak Ibu. Itu adalah contoh-contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya begini Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita berawal dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, dan secara keseluruhan menjadi sekolah dengan budaya positif. Seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa Bapak Ibu praktekkan di masing-masing mata pelajaran. Misalkan gini Bapak Ibu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, maka idealnya murid itu tidak menyukai kalau ada jam kosong misalkan. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Misalkan ada salah satu teman hari ini tidak kelihatan,
ketika diberi sanksi oleh Bapak Ibu, idenya langsung cepat menjawab, apakah sakit, apakah izin, apakah dispen, apakah membolos, apakah alfa, dan lain sebagainya. Ini bentuk kesepakatan kelas, contoh kesepakatan seperti ini. Kalau di kesepakatan kelas kan tidak ada kalimat negatif, nggih, dilarang atau jangan, tidak ada. Ini kalau ini contoh untuk anak playgroup lah, nggih, anak TK. Nah ini Bapak Ibu, ini bahkan di Shopee itu ada orang yang jual seperti ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pas apa tidak? Enggak pas ya? Sudah masuk di Shopee, kemudian harganya 7.500. Jelas yang namanya kesepakatan kelas itu harus dirapatkan dengan antara guru dan murid. Ini hanya yang sudah jadi saja. Ini tidak pas, kalaupun nanti ada, jangan dibeli Pak Tegar. Misalkan ada yang menawarkan seperti itu. Ini karena bukan kesepakatan kelas, ini memaksa. Gitu. Oke. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu hanya ini Bapak Ibu, kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan seterusnya. Ini yang selanjutnya adalah perilaku siswa, kebutuhan mungkin berusaha dipenuhi, memukul teman dan menghinanya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kekuasaan atau power. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Begitu Bapak Ibu. Nah, terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak Ibu, kita sebagai guru kepada murid mempunyai 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi Bapak Ibu disuka yang mana? Di wilayah yang mana? Kalau saya suka pada posisi ini Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya suka pada posisi ini dan kadang-kadang ke sini. Ini dan ini. Karena kalau kita levelnya SMA itu sudah dewasa, kalau kita tahu anak-anak itu salah, kemudian kita persalahkan di depan umum, di depan kelas atau di depan teman-temannya, egonya pasti akan tinggi juga anak. Maka Bapak Ibu, ini contoh penghukum. Kalau kita sebagai penghukum ya, guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kita sebagai penghukum. Tapi kalau guru membuat orang bersalah mengatakan, Mas, seharusnya kamu seperti ini, jangan seperti itu, Pak Bambang kecewa deh. Itu sebagai menimbulkan rasa bersalah tapi bagi siswanya. Gitu ya. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan gini, ayolah kamu kerjakan PR-nya atau kamu kerjakan tugasnya. Kalau tidak, nanti Pak Bambang dimari sama nggak enak sama Pak Bambang, nggak enak sama guru lain loh. Atau Pak Bambang nanti kena marah kepala sekolah loh. Misalkan gini, Pak, kita pulang hari ini jam 15. Loh, jangan pulang jam 15, nanti kalau jam 15 kamu ketahuan sama kepala sekolah, pelajaran apa, pelajaran Pak Bambang kena tegur nanti di ruang guru gitu. Itu artinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Mas tahu nggak peraturannya? Kalau terlambat 20 menit itu dapat poin berapa 10. Itu pemantau. Atau gini, tak ingat-ingat kamu kemarin terlambat, hari ini terlambat, besok coba Pak Bambang ngecek. Lambat lagi enggak? Kalau terlambat berarti kamu memang suka terlambat. Itu berarti posisi saya sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer Bapak Ibu, sebagai manajer, mari kita yakini apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau hari ini kamu terlambat, besok jangan terlambat lagi ya. Ya siap Pak, saya akan berusaha bangun dengan menyalakan alarm dulu jam 5, kemudian minta ayah sama ibu untuk membangunkan dan seterusnya. Yakin? Yakin Pak. Sepakat. Besok nggak terlambat ya? Ya, misalkan anak itu besoknya kok nggak terlambat, berarti kita atau saya sebagai manajer. Kalau yang sebagai teman tuh kadang-kadang gini Bapak Ibu. Kadang-kadang gini, kenapa kamu membolos? Bosen Pak sama pelajarannya, ngantuki. Oh, Pak Bambang juga sama, dulu pernah membolos. Nah itu artinya sebagai teman. Tapi jangan diulangi lagi ya. Gitu. Itu saya memposisikan saya sebagai teman di hadapan siswa yang suka membolos. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ini contoh nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita sebagai orang yang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum, kita memvonis, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau?
kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir. Belum apa-apa sudah divonis, kamu selalu paling akhir, berarti itu penghukum. Nah, Bapak Ibu, itu tadi. Kemudian terakhir ini restitusi. Restitusi itu adalah seperti ini Bapak Ibu, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu. Itu adalah segitiga restitusi. Saya kira ini kalau menstabilkan restitusi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalimat kita nggih, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti pernah menyelesaikan masalah seperti ini. Ini menstabilkan identitas. Kalau tahu anak itu salah. Kemudian validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan pembolosan itu gitu. Atau kamu pasti punya masalah, punya alasan, atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau ini keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilainya apa? Disiplin atau kedisiplinan misalkan. Kelas yang ideal itu menurut kamu seperti apa sih misalkan? Yang ideal tuh yang itu Pak, yang bersih, yang muridnya saling menghormati dan menghargai dan seterusnya. Itu menurut segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat saya kurang berkenan. Jika ada bertanya, silahkan bertanya. Kalau tidak, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan seputar diseminasi budaya positif? Boleh, kita buka untuk yang pertama. Dua penanya. Ibu Tafi, silakan Ibu bertanya. Pembelajaran. Ya. Keyakinan kelas Ibu. Kontrak pembelajaran apakah sama dengan keyakinan kelas nggih? Begini Ibu, keyakinan kelas itu pokoknya semacam dibuat bersamaan, join antara guru sama murid. Tapi kalau peraturan itu guru yang membuat, murid harus mau tidak mau, yaitu peraturan mengikuti pelajaran bahasa Inggris misalkan. Seperti itu Bu. Nah, kalau kontrak, Ibu ketika membuat kontrak mendengarkan pendapat siswa atau hanya ini seperti dari saya seperti itu. Kalau Ibu berdiskusi dengan murid, apa yang murid inginkan Ibu tulis, jadilah kontrak pembelajaran kurang lebih sama. Nanti kalau kurang pas saya minta bantuan Pak Tira Budian lagi. Beda nggih? Gimana Bu? Oh gitu. Oh gitu. Sama kontrak pembelajaran sama dengan kesepakatan kelas kelihatannya Bu. Kalau itu dasarnya dari diskusi antara wali kelas atau guru mata pelajaran dengan siswa, itu kontrak pembelajaran kurang lebih sama dengan keyakinan kelas Bu. Misalkan gini Bu, entah sekarang masih ada nggak nggih? Dulu kan ada kelas 12 berapa itu KD 6 apa berapa yang buat peraturan kelas. Semua orang yang masuk ke kelas ini, baik guru atau siapapun harus lepas sepatu. Ada kayak nggak salah dulu apa ya? Itu ada dulu 12 KD 6 kalau nggak salah yang di lantai 2 yang sini atau KD 5 saya lupa. Jadi kelasnya bersih, lantainya bersih, guru dan murid dan siapapun, kepala sekolah sekalipun kalau masuk ke ruang itu katanya harus lepas sepatu. Saya lupa itu. Itu juga bisa jadi kesepakatan kelas Bu. Begitu. Terima kasih Bu Tafi. Yang lain Bapak Ibu? Satu lagi Pak. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana bisa mengarahkan anak itu jadi saya ulangi lagi bahwa disiplin positif untuk anak itu, kendala kita itu bagaimana mengarahkan anak terkait dengan permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran di anak itu untuk meyakinkan bahwa konsekuensi logisnya ini loh. Seperti itu. Yang saya katakan kalau disiplin positif sebenarnya bagaimana anak itu menganggap bahwa pelanggaran itu memang tidak boleh dilanggar karena ada konsekuensi logisnya, bukan mengarah kepada hukuman atau apa dan seterusnya. Cuma yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita meyakinkan ke anak bahwa konsekuensi logis itu bisa diterima gitu. Kalau sekedar misalkan tidak pakai helm itu bukan karena takut karena ketangkap polisi, tapi takut karena memang nanti kalau nggak pakai helm konsekuensi logisnya adalah bisa secara keamanan kepala dan seterusnya akan bahaya seperti ya, itu betul, ya. betul. Nah itu kan kalau helm gampang gitu. Iya. Yang jadi masalah itu kalau terkait dengan pelajaran, terkait nggak mengerjakan PR. Mungkin kan kalau kita nanti kalau nggak mengerjakan PR, konsekuensi logisnya adalah kamu nanti akan tidak bisa mengikuti dan nanti tidak bisa melanjutkan kuliah. Itu kan, nah itu saya minta coba bisa memberikan contoh yang konkret terkait dengan konsekuensi logis itu, yang kira-kira anak itu nanti bisa manut gitu seperti itu. Iya. Tidak hanya sekedar contoh gitu. Mungkin itu aja dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa menjawab harusnya Bapak Ibu yang di kesiswaan ya. Tadi Pak Amin pertanyaannya bagaimana meyakinkan bahwa setiap disiplin positif ada konsekuensinya gitu. Ya begini Bapak Ibu, ini saya jawab ya pendek pengetahuan saya saja nih Bapak Ibu. Nanti kalau lengkap bisa yang lain Bapak Ibu. Ini tadi kita dalam menerapkan disiplin positif itu, ini Bapak Ibu, minimal kita menguasai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Untuk saya itu, posisi kontrolnya, ini Bapak Ibu, ya yang disebut disiplin positif itu tadi, saya sampaikan di awal, bukan berarti, ini untuk tindakan-tindakan yang sifatnya tidak merusak nih Bapak Ibu. Misalkan anak main bola, di kelas mantul kemudian mengenai LCD atau lampu atau apa pecah, itu tentu kalau Bapak Ibu dalam posisi yang lagi sempurna tidak banyak pikiran, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini sama yang ini atau 5-5-nya dipakai nih. Saya perhatikan kamu sering banget loh main bola kemudian kemarin menjatuhkan lampu, sekarang LCD. Nah, itu kan sudah tindakan pengrusakan gitu. Maka menurut yang saya dapatkan kemarin itu, kalau sudah merusak, vandalisme dan lain sebagainya, tidak bisa diterapkan disiplin positif dalam bentuk segitiga restitusi. Tapi kalau hanya sifatnya bertengkar dengan teman, salah paham, merusak kertas tugas dan lain sebagainya, itu masih bisa. Tapi kalau sifatnya merusak, itu nggak bisa, Ibu. Jadi disiplin positif itu atau restitusi hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sifatnya merusak. Begitu Budian? Atau ingin ditambahkan? Begitu Pak Amin. Nah, kalau untuk meyakinkan Bapak Ibu, tentu sesuai kondisi kita masing-masing ya. Kalau kita di mata murid sudah disegani Bapak Ibu, disegani ya. Bukan diwedangi tapi disegani. Kalau kita di mata murid sudah disegani, ada atau tidak ada itu murid akan dan dilaui. Jadi ada atau tidak ada kita itu pasti kita akan dihargai sama murid. Contoh gini, guru yang disegani itu misalkan hari ini memberi tugas, besok hari Jumat tugasnya saya tunggu di Google Classroom dan lain sebagainya. Murid karena menganggap gurunya itu segan, pasti dia akan berusaha menempati waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Tapi kalau guru yang tidak disegani, alah tenang baik, kayak gampangan ini Pak Guru kayak terlambat ya orang kena teguran, tepat waktu ya nggak ada penghargaan, tidak mengumpulkan juga nggak ditegur, itu biasanya seperti itu Ibu. Nah,
yang itu Bapak Ibu itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita di mata murid sudah posisinya positif, kita posisinya positif, maka murid juga akan menilai kita positif. Kita keluar-keluar, jangan suka jam kosong, kalau jam pelajaran saya jangan kosong loh ya. Kalau kamu nggak mengikuti pelajaran saya, kamu akan saya apa gitu. Kita beberapa kali sering kosong. Itu kan murid juga kan menilai kita lah. Jadi penilai kita yang paling objektif ya murid juga, selain teman sejawat dan juga selain atasan. Jadi begitu mungkin Pak Amin. Jadi untuk mengefektifkan ya kita sendiri yang harus bisa menjadi contoh. Ya saya ulang Bapak Ibu, guru itu ada istilah digugu dan ditiru. Guru itu adalah G-nya adalah guneme. Guneme itu apa ya? Omongannya kita. U-nya adalah unggah-ungguhe. Apa itu ya unggah-ungguhnya itu? Sopan santunnya. R-nya adalah rasuane, bajunya, penampilannya. Ulate. Jadi guru itu guneme, unggah-ungguhe, rasuane, ulate. Lah kalau kita sebagai guru 4 akronim itu sudah kita pahami dan kita praktekkan, insya Allah kita akan jadi guru yang disegani, dan diwedangi dan dilawi dan sebagainya. Jadi guru itu ya, guneme, unggah-ungguhe, rasuane, ulate. Kalau kita sebagai guru tampilannya gedabran orang genah, murid lah, guru kayak tampilannya, ya itu sudah dinilai sendiri. Maka ini kita bicara ideal nggih Bapak Ibu nggih, bicara ideal. Guru itu katanya, ini kalimat ini juga saya mengutip Profesor Doktor siapa yang dari UNY itu waktu itu saya PPG itu kalimat itu mengena banget sama saya. Guru itu guneme, unggah-ungguhe, ulate, rasuane dan sebagainya itu. Jadi kalau kita mencermati akronim guru, ya kita praktekkan itu, insya Allah kita akan menjadi guru yang ya bisa menerapkan disiplin atau budaya positif. Demikian Bapak Ibu. Atau ada yang kurang berkenan boleh membantahnya, enggak apa-apa. Kita sampai jam berapa Pak Roy? Sampai jam 11 nggih? Iya, sampai jam 11. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu atensinya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Suatu ketika kalau ada kegiatan seperti ini lagi dengan orang yang berbeda, mari kita support. Karena Bapak Ibu, ini kegiatan bukan kegiatan pribadi saya atau Pak Satmoko, karena kami membawa nama SMA Negeri 4 Purwokerto. Demikian, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ketupat disiram santan menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Purwanto tentang gaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Purwanto sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Purwokerto angkatan ke-11 lancar dan sukses. Kemudian apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan juga bisa diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Fatona, guru SMA Negeri 4 Purwokerto, teman sejawat Bapak Bambang Purwanto. Tadi Bapak Bambang Purwanto sudah melaksanakan kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Sebelum kegiatan tersebut, saya belum begitu memahami tentang disiplin positif. Tetapi setelah tadi dipaparkan oleh Bapak Bambang Purwanto, alhamdulillah semakin jelas dan insya Allah nanti akan diterapkan dalam keseharian di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhan Mulyani Aziz SPD, guru sosiologi SMA Negeri 4 Purwokerto, teman sejawat Bapak Bambang Purwanto Eskom. Kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Bambang Purwanto di SMA Negeri 4. Setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, saya lebih mengerti tentang apa itu budaya positif, seperti keyakinan kelas, seperti hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Semoga dengan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya bisa mengambil manfaat dan bisa mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.